Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, angkatan 12, peserta Latsar CPNS Pemerintah Kabupaten Karawang tahun 2022 akan melakukan diskusi tentang isu aktual terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan smart governance. Sebelumnya, perkenalkan, saya Hardianti selaku moderator, saat ini bertugas di RSUD Karawang sebagai bidan terampil. Selanjutnya, silakan rekan-rekan untuk memperkenalkan diri. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fiskani Dabupa dari Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang, bertugas sebagai pengelola rekayasa lalu lintas. Mangga dilanjut. Perkenalkan, nama saya Hasna Kintara Sugiharto Putri dari BPBD Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Mangga. Perkenalkan, nama saya Aziz Putra Syaalam, bekerja di OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang. Perkenalkan, nama saya Bagus Nur Adianto dari OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang. Terima kasih kepada rekan-rekan. Isu yang akan kita angkat pada hari ini adalah tentang SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Apakah itu SPBE? SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE sendiri ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintah berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Selanjutnya yang akan kami bahas adalah tentang visi misi, tujuan, dan sasaran dari SPBE ini sendiri. Silakan, untuk visi misi ada yang tahu atau mau menjelaskan? Saya, Mbak. Saya akan menjelaskan visi misi. Mangga, Kang Adi. SPBE. Visinya itu terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Adapun Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, di mana visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu di instansi pusat maupun pemerintah daerah untuk menghasilkan birokrasi pemerintahan yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif. Adapun misi SPBE, yang pertama, melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu. Yang kedua, itu mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas. Dan yang ketiga, itu membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal. Adapun yang keempat adalah membangun sumber daya manusia yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi. Terima kasih pada Kang Ajis atas penjelasannya. Selanjutnya mengenai tujuan dari SPBE itu sendiri. Silahkan yang mau menjelaskan. Ya, saya mencoba untuk menjelaskan tujuan dari SPBE ya. Nah, berdasarkan visi dan misi SPBE yang sudah dipaparkan oleh Saudara Aziz, dapat disimpulkan bahwa tujuan SPBE ini adalah pertama, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Dan yang terakhir, mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu. Terima kasih. Bagus sekali penjelasan dari Teh Hasna. Selanjutnya mengenai sasaran dari SPBE. Mangga, ada yang tahu atau mau menjelaskan? Baik, saya akan menjawab sasaran dari SPBE berdasarkan visi, misi, dan tujuan SPBE. Sasaran SPBE adalah
Yang pertama, terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien. Yang kedua, terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna. Yang ketiga, terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi. Dan yang terakhir, meningkatnya kapasitas SDM SPBE. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ya, saya ingin bertanya ya, sebenarnya perlu nggak sih adanya tim koordinasi untuk implementasi SPBE ini? Ya, silakan yang mau menjawab. Siapa? Saya akan menjawab. Menurut saya ini perlu. Kenapa? Karena tim koordinasi SPBE ini untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola SPBE, manajemen SPBE, dan audit teknologi informasi dan komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi. Adapun tim koordinasi SPBE terdiri atas yang pertama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sebagai ketua tim koordinasi di mana bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan dan aktivitas SPBE nasional, mengkoordinasikan proses bisnis pemerintahan, menetapkan aplikasi umum serta menetapkan manajemen SDM, manajemen risiko, dan manajemen perubahan. Terus yang kedua itulah Menteri Dalam Negeri, di mana bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan proses bisnis terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada pemerintahan daerah di seluruh Indonesia. Terus yang ketiga itu adalah Menteri Keuangan. Menteri Keuangan ini bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan perencanaan serta penganggaran pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah secara nasional. Izin Teh mau menambahkan untuk Mangga, Teh. anggota dari tim koordinasi SPBE nasional, ada juga Menteri Kominfo yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pembangunan aplikasi. Kemudian ada Menteri PPN atau Bappenas yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan data serta manajemen pada pelaksanaan SPBE di Indonesia. Kemudian ada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara yang melaksanakan pengamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada kementerian, lembaga, pemerintah maupun daerah dan nasional secara menyeluruh. Kemudian yang terakhir ada Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang bertanggung jawab dalam menetapkan manajemen pengetahuan dan alih teknologi dalam upaya pelaksanaan SPBE secara nasional. Terima kasih penjelasannya kepada Kang Ajis dan Teh Fiska. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah di Karawang sendiri sudah ada peraturannya untuk pelaksanaan SPBE tersebut? Berikan contoh, dan apakah ada kendala untuk melaksanakan sistem tersebut? Mangga, yang mau menjawab. Izin menjawab, Teh. Mangga, Kang Ajis. Di Karawang ini sudah ada Teh aturan untuk mengenai SPBE ini, di mana diatur dalam Perda Kabupaten Karawang nomor 16 tahun 2018. Untuk contoh aplikasi dan mungkin penerapan digitalisasi untuk absensi, misalnya pakai aplikasi Siap. Jadi pengabsenan karyawan atau pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Karawang memakai Siap. Terus ada SIM ASN kayak biodata online seluruh pegawai di situ semua. Terus ada juga Tangkar, yaitu Tangkap Karawang, kayak layanan online atau pengaduan masyarakat. Kalau di Disub sendiri misalnya ada pengaduan kayak lampu PJU yang rusak sama apil yang sering mati gitu Teh. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Menjawab Teh, untuk kendalanya webnya itu masih sering error, dan mengenai Tanggap Karawang itu jadi laporannya masih butuh waktu untuk sampai ke OPD terkait.
Baiklah teman-teman, masih ada yang mau menambahkan atau mau bertanya lagi? Jika tidak ada, kita akhiri diskusi tentang SPBE dan izinkan saya selaku moderator untuk membacakan kesimpulan. Kesimpulan dari diskusi kami hari ini yaitu revolusi teknologi informasi dan komunikasi memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE atau e-government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik. Pemerintah menyadari pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan. Upaya untuk mendorong penerapan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan sektoral yang mengamanatkan perlunya penyelenggaraan sistem informasi atau SPBE. Sejauh ini, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah melaksanakan SPBE secara sendiri-sendiri sesuai dengan kapasitasnya dan mencapai tingkat kemajuan SPBE yang sangat bervariasi secara nasional. Untuk di Karawang sendiri, pelaksanaan SPBE sudah diatur dalam Perda Kabupaten Karawang nomor 16 tahun 2018. Untuk contoh dari penerapannya adalah adanya akun siap untuk absensi ASN dan aplikasi Tanggap Karawang yang menampung semua aduan masyarakat di Karawang. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terkendala seperti adanya web yang masih error dan lamanya respon untuk aplikasi Tanggap Karawang. Sekian hasil diskusi kami hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.